Hai guys, Baik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin orang, tapi Beda, depan enggak, hari ini orangnya. beda banget. Beda banget. Kita enggak gibah orang, tapi kita gibahin gibahin. orangnya. Depan orangnya, jadi Depan jatuhnya nggak gibah ya. Ih, ngapain sih? kita gibahnya langsung aja. Ih, Iya. Bang Ade mah. Jadi akhir-akhir ini viral banget soal berita Bang Ade ini jadi komisaris PT PLN Nusantara Power. Ya. PLN PN. Thank you. Yeay, selamat ya, Bang Bang. Ade. Terima kasih. Menjadi ini kelistrikan gitu ya. Kelistrikan ya. Dan yang aku tahu ya Bang Ade ini mulai yang kemarin abis di sertijab ya jatuhnya ya Bang ya. Sertijab Abis serah sertijab, terima terima jabatan jabatan. pada hari Kamis lalu tanggal 5. Ya, 5 banyak tuh Juli. langsung yang menghubungi Bang Ade. Bang Ade, apakah benar? Bang Ade, apakah benar? Nah, buat penonton Cokro TV pasti juga bertanya-tanya nih Bang. Ya. Bener gak sih Bang Ade? Gitu. Tapi nggak sedikit juga yang kayak ya pantesan dapat penjilat ya. Nah ya, itu akan kita bahas. Jadi gimana Bang Kalau ceritanya? apakah benar sih, Iya. saya rasa orang sekarang sudah Udah tahu. cukup tahu lah Cukup ya. tahu, Iya. iya. Ada begitu banyak berita di media massa yang menceritakan tentang Iya. saya. Karena beberapa hari sebelum tanggal 5 memang sudah beredar rumornya. Oh. Yang Iya. pertanyaannya adalah apakah benar ya. Tapi Ketika itu after- saya sendiri belum bisa jawab karena saya belum memperoleh kepastian. Oke. Ya, belum pernah dihubungi oleh PLN-NP-nya. Oke. Tapi pada tanggal 4, jadi 1 hari sebelum serah terima jabatan, saya dikontak oleh teman-teman PLN-NP dan dia bilang bahwa besok sertijab, Pak. Oh, Oh, langsung. Langsung. Iya. Jadilah saya datang, terus saya ikuti sertijab. Sekarang sih udah jadi berita ya. Udah banyak. Dan orang udah sampai punya fotokopian dari dokumen penetapan saya sebagai. Bahkan dokumen ini ya kayak misalnya komisaris utama siapa, komisaris Ya. ini. Oh, iya. Bahkan sampai kayak gaji-gajinya gitu. Oke, Juga ada. enggak Oh, nggak gaji ada ya? enggak, cuma Nggak ada. namanya Oh, aja. namanya. Namanya banyak. Soalnya ramai Wah, di ini mulai menyebarkan rumor lain. berarti salah lihat saya berarti ya. Karena Itu, ramai di X kan. Rame di X. Sebelumnya emang rame banget di X. Itu juga X-nya itu bener-bener yang kayak komentarnya viral lah soal Bang Ade. Tapi yang mau aku tanya ya Bang ya. Itu pertimbangannya apa sampai akhirnya nama Ade Armando itu dicanangkan untuk menjadi komisaris PLNPT? Karena mungkin orang-orang PTPN, sorry. karena kan orang-orang berpikir Iya. komunikasi ke kelistrikan nih gitu kan. Iya. Ya, jadi jawaban pertamanya adalah saya sendiri juga nggak tahu persis. Ya. Oh, mungkin internet. Jadi gini, maksud saya begini. Paling-paling saya bisa jawab gini. Saya adalah orang yang ditetapkan melalui sebuah RUPS. RUPS itu Rapat Umum Pemegang Saham PLN-NP. Itu kalau tidak salah ditandatangani tanggal 26 Juni ya? Juni kan? Kemarin Juni kan? Iya. Juni. Pada 26 Juni ada sebuah rapat pemegang Rapat Umum Pemegang Saham. Tanggal 26 adalah ditandatanganinya, mungkin RUPS-nya tanggal sebelumnya ya. Ya. Oke. Dan saya adalah salah satu dari 6 orang yang ditunjuk jadi Dewan Komisaris. Oke. 1 itu adalah orang PLN-NP sendiri yang menjadi komisaris utama. 5 orang lainnya adalah orang-orang dari luar PLN-NP, termasuk saya. Oke. Nah, saya kan nggak ikut rapatnya. Ya. Oh iya. Di dalam Iya. surat tersebut juga tidak pernah dinyatakan kenapa gitu ya, kenapa saya yang ditunjuk. Jadi saya nggak bisa jawab kenapanya atau siapanya ya. Misalnya ada orang yang misalnya serta-merta bilang, wah ini penunjukan oleh Prabowo. Saya sih nggak yakin. Kayak ngapain capek-capek gitu. Kayaknya sih, masa sih Pak Prabowo sebagai presiden ngurusin komisaris PLN-NP. PLN-NP ini harap diketahui adalah sebuah subholdingnya PLN. Oh. Jadi saya bukan PLN ya. Saya Anak perusahaannya. anak perusahaan yang PLN-NP yang konsentrasinya pada pembangkit listrik. Oke. Nah, kembali ke tadi, saya nggak bisa jawab kenapanya ya. Oh iya. Kalau Anda tanya gimana ceritanya nih, saya nggak tahu. Wong tiba-tiba dibilang bahwa Ditunjuk gitu. kayak saya tiba-tiba dengar sebelumnya tuh, sebelum tanggal 4 itu, Bang Ade itu di RUPS Anda dinyatakan sebagai seorang ditunjuk sebagai salah seorang komisaris PLN-NP ya.
Itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak pernah dikasih tahu ya prosesnya seperti apa. Jadi had no idea at all gitu loh. Kenapa saya diangkat ke sana? Saya bisa menduga-duga, tapi saya nggak tahu jawabannya ya. Siapa yang memulainya? Misal pertanyaan tadi, Pak Prabowo terlibat nggak? Saya duga sih nggak. Iya, soalnya netizen juga banyak yang nanya, Bang. Ini yang nunjuk Bang Ade ini siapa? Pak Prabowo? Apakah orang BUMN-nya atau siapa gitu Iya kan, yang karena kan memang PLN nunjuk di bawah Bang Ade? BUMN kan. Ya kalau ininya sih, kalau apa logika apa yang saya bilang tadi ya, RUPS itu kan di level direksinya PLN. Oke. Ya. Jadi mungkin orang-orang PLN, apakah orang-orang PLN itu dititipi oleh Pak Prabowo, nih pilih Ade Armando, saya nggak tahu. Nggak ngerti Saya ya. nggak tahu ya penonton, Nggak, saya nggak minta tahu maaf. sekali. Saya juga nggak pernah nanya. Saya nggak pernah minta loh ya. Iya. Ini penunjukan yang tiba-tiba datang. Saya nggak pernah minta, saya nggak pernah berharap. Kan sering kali tuh bertemu dengan orang-orang di luar sana yang salah satu pertanyaan yang sering saya dengar adalah, Bang Ade nggak dapat posisi komisaris ya. Oke. Ya. Oh. Dan saya selalu bilang enggak dan enggak perlu juga gitu ya. Kayak ngapain sih gitu Ya. kan? Orang tuh selalu berspekulasi. Berspekulasi, Ya. oke. Gini. Mungkin nih. Saya itu orang yang selama ini dikenal kayak hardliners, garis keras. Oh iya. Pembela Pak Jokowi. Ya, oke. Pembela Pak Prabowo. Terus mereka ngelihat, Dapat apa sih lu? kok saya nggak gitu. dapat apa-apa ya? Oh iya, oke. Iya kan? Ya kan pemilihan presiden udah tahun Setahun lalu. awal dia tahun lalu ya. Iya, Iya, tahun Ya lalu. kan Tahun tahun lalu. lalu kan. Sampai bulan ini Juni tuh kayak dia kok nggak dapat apa-apa ya. Iya. Di PSI saya juga nggak duduk di struktur ya. Nggak sebagian kan orang membayangkan akan dikasih dapat posisi Iya, ketua. komisaris Iya. atau kalau nggak kayak wakil menteri Iya. atau menteri Menteri, atau ha. staf ahli atau apa. Ini nggak ada. Emang nggak ada. Emang nggak ada nih. Nah tiba-tiba sih. Iya, Kan tiba-tiba. dibilang bahwa Anda tuh ditunjuk jadi komisarisnya PLNNP. Jadi to be honest, jujur saya akan katakan I had no idea kenapa saya dipindahkan ke sana. Saya bisa menduga-duga, tapi saya nggak bisa jawab secara definitif nih. Iya. Saya dipilih karena ya, misalnya pertanyaanmu tadi, Cindy, Ade Armando itu orang komunikasi, ya. Saya itu S1 komunikasi, S2-nya kependudukan, S3-nya komunikasi, ya, sampai doktor nih, ya. Terus kenapa ditaruh di kelistrikan? Kan bagi sebagian orang akan nampak aneh kan? Iya. Nah, saya perlu jawab nggak nih? Dari pandangan saya sendiri ya. Iya, dari POV-nya Bang Ade Dari aja. point of view-nya Bang Iya, Ade bisa. boleh. Jadi gini, menjadi komisaris tuh jangan dibayangkan sebagai posisi yang harus ditempati oleh para profesional. I see. Coba saya tanya ke kamu, sebenarnya peran komisaris itu apa? Mengambil keputusan. Kan, ya direktur juga. Oke. Kurang tahu Ya. Iya. Jawabannya adalah mengawasi Oke. dan memberi masukan. Ya. Jadi dalam sebuah perusahaan tuh ada direksinya. Ini yang direktur, semua direktur utama, direktur utama itu apa bahasa Inggrisnya? Apa ya? Kalau saya kan Pemret. Kalau Sahal apa? Direktur. CEO. CEO. Nah ini anak produksi Bandung. Makasih ya Mas. Oke. CEO. Ini ada CEO, terus ada direktur gitu kan. Ada manajer. Dia tuh kan yang menjalankan perusahaan, mengoperasikan perusahaan. Ya. Di atasnya ada pemegang saham. Pemilik atau pemegang saham kan. Nah, si direksi ini harus ada yang mengawasi agar kerjanya benar, kira-kira gitu kasarnya ya. Oke. Kalau kerjanya bagus ya udah sebenarnya dijagain aja gitu kan. Atau memberi masukan. Jadi kita dengar nih dari masyarakat, kita misalnya di kantor Cokro nih ngobrol-ngobrol, terus Cindy kasih masukan. Itu harusnya gini loh Bang. Saya dengar harusnya pembangkit tenaga listrik di Indonesia tuh gini. Kalau saya rasa itu make sense, saya bisa tuh ngomong ke direksi
PLNNP. Ini harusnya gini. Nah, jadi peran kami tuh si direksi Dewan komisaris komisaris. itu pertama dia ngawasin terus ngeliatin ya Mm-mm. rapat-rapatnya, laporan-laporannya masuk Oke. akal nggak gitu, segala macam ya. Ah. Kedua adalah dia ngasih masukan-masukan. Mm-mm. Dan kata lain, apakah saya harus ngerti listrik? Tentu. Tentu, ya. Ya saya harus belajar. Sekarang ini kan saya juga udah punya pengetahuan tentang pembangkit listrik lah ya. Hmm. Tapi kan sangat minimal. Ya, Nah, basic kalau- lah. Yang basic banget Iya. gitu ya. Nah sekarang kalau saya masuk ke betul-betul komisarisnya, ya saya udah bilang tuh sama teman-teman di direksi sana, kita dikasih kuliah dong tentang PLNNP ini. Oke. Ya. Ajarin Mm-mm. persoalannya di mana ya. Apa yang harus saya juga ajak teman-teman di luar yang selama ini mengikuti dunia listrik, kita ketemu yuk, kalian ngajarin ke saya. Yang harus diperhatikan tuh ini ya. Nah jadi kembali ke pertanyaan kamu tadi, Sin, nggak harus dia orang yang orang listrik. Listrik, oke. Ya. Dia pokoknya yang diharapkan justru bisa menjadi pengawas dan memberi masukan. Ya itu yang untuk sementara saya bisa jawab, kayaknya sih kalau orang menganggap saya harus ngerti listrik dulu baru jadi komisaris, nggak mesti gitu. Itu dulu ya. Itu dulu. Oke. Nah, Bang Ade, banyak beberapa pihak ya bilang Bang Ade jadi komisaris ini adalah reward politik. Karena beberapa waktu lalu kan Bang Ade kan ngomong tuh di media mana ya, lupa lagi, yang Bang Ade bilang Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah. Bang Ade diwawancara ya kan di ngomong Kompas ya. ya. Di Kompas. Oke. Nah, terus juga netizen banyak yang bilang, ih Bang Ade ini dapat komisaris PLNNP ini gara-gara ngejilat Pak Prabowo. Gitu. Bahkan ada salah satu teman Bang Ade. Siapa itu? Siapa itu, Cindy? Denny Siregar. Hai Den. Jadi dia ngomong apa, Sin? Jadi dia bilang katanya di postingan IG-nya tanggal 4 Juli katanya gini, saya nggak tahu apa kompetensi Bang Ade. Itu 4 Juli. 4 Juli, iya 4 Juli. Iya, 4 Juli. Di IG-nya. Kalau saya dikasih jabatannya 5 Juli lah. Jadi dia tahu duluan. Oh iya, itu yang di screenshot adalah berita Bang Ade itu beritanya tanggal 4. baru ini. Kayak responnya tuh masih yang kayak wah nggak tahu saya gitu. Masih rumor dikabarkan. masih ngambang. Masih gitu. ngambang. Nah, itu kayak foto berita Bang Ade gitu soal yang tadi rumor, terus dibilang gini captionnya. Saya nggak tahu apa kompetensi Bang Ade sehingga dia dipilih jadi komisaris di anak usaha @PLN. Ngetek PLN nih. Ngetek Mungkin PLN. kasihan karena dulu sering kesetrum. Emang Bang Ade sering kesetrum? Pernah kesetrum Bang? Di rumah mungkin atau di mana? Kalau pernah ya pernah lah. Oke. Siapa sih nggak pernah kesetrum? Sama, gue juga pernah kabel di mall charger kesetrum. Kan. di pintu. Di pintu kesetrum. Saya tuh kalau lagi di mall naik eskalator, Oh, pinggiran itu. ya kan mengingat saya udah tua tuh saya harus pegangan kan. Tapi masalahnya pernah pas pegangan tuh nyetrum. Jadi sekarang tuh kalau ke eskalator tuh saya gitu dulu. Kayak Ada nggak? iya, Ada. gitu. Ya. Kadang ada sih, sesekali ada. Jadi ada benarnya juga Denny bahwa saya sering nggak sering sih. Masalahnya di X tuh dia juga nge-tweet Bang. Iya. Kayak gini, beberapa temanku sukses bukan karena mereka banyak pilihan, tapi justru karena mereka hanya punya satu pilihan dan itu dikerjakan terus-menerus sampai akhirnya profesional. Oke. Apa itu? Misalnya menjilat. Gitu katanya. Dan ya akhirnya dari sini komentar-komentarnya tuh kayak reply-reply tweetnya tuh banyak yang bilang penjilat gitu. Penjilat. Di IG juga rame ya. Terbukti nih ya kalau jadi pejabat dengan modal jilat-jilat gini gitu. Hadiah karena pernyataan wapres terbaik sepanjang sejarah. Gaya jilatnya keren. Apa nih? Oleh karena itu hihihi. Terbukti ya kalau bisa jadi pejabat modal jilat-jilat gitu. Jadi Gimana saya sih, dianggap dulu tuh ngomong Gibran tuh the best wapres demi dapat ini demi dapat jabatan. Astagfirullah. Wow. Ya. Tapi saya mulai dari pertanyaan. Saya pengen komentar sedikit tentang Denny ya. Oke. Mungkin nggak sedikit, mungkin banyak. Nggak apa-apa Bang, banyak juga nggak masalah. Waktunya banyak. Yang sebelum itu apa? Apakah karena ini reward? Apa karena ini reward politik? Saya ulang nih. Saya nggak tahu. Dengerin nih. Dengerin. Saya nggak tahu nih penonton. Maksud saya gini. Mungkin nggak karena. Maksudnya saya harus bertanya, siapa yang ngasih reward ya? Oke. Yang ngerti juga. Maksud saya ulang ya.
Pak Prabowo tuh kalau presiden kan, misalnya bayangan itu ya, presiden, terus menteri, terus PLN, terus PLNNP kan, turunan gitu kan. Iya. Wong PLN gak kenal gue gitu kan. Menterinya tuh bukan menteri BUMN deh kayaknya, tapi menteri Pak Bahlil kayaknya. Oke. Energi kan dia kan. Iya. Saya orang nggak kenal sama Pak Bahlil, ya mungkin kenal jarak jauh gitu kan ya. Tapi saya duga sih dia tidak akan memberi saya hadiah, reward. Iya. Jadi atasnya dia adalah Pak Prabowo kan. Iya. Pak Prabowo ngapain ngasih reward ke saya? Terus terang, ngapain dia ngasih reward ke saya? Beneran? Pak Prabowo terakhir ini kan umroh apa tuh? Gak tahu dia lagi ngapain. Jadi pas lagi umroh, tiba-tiba datang lah. Hai Prabowo. Kan dia ini nyium apa namanya? Hajar Aswad ya kan. Ya, pada saat dia mencium itu, tiba-tiba terdengarlah suara. Wahai. Pilih Ade Armando. Enggak, ini bercanda ya, para penonton, maaf. Tapi saya nggak tahu. Nggak ngerti kalau dibilang itu reward dari siapa ya? Nah kalau dari Jokowi misalnya, emang Jokowi masih powerful. Nih saya jadi merasa bahwa orang-orang yang bikin cerita ini betul-betul merasa sampai sekarang nih Pak Jokowi itu orang yang powerful gitu. Di pemerintahan kita. Padahal dia bisa ngatur-ngatur tuh, ya. Kalau kan Pak Jokowi lagi sakit ya. Iya, lagi main ke pantai juga kan terakhir. Sekarang lagi main ke pantai. Sama itu aja nggak dipercaya kan. Iya, foto yang editan bla bla bla. Anyway, kembali ke tadi. Iya. Jadi Jokowi itu ngapain gitu ya. Kalau Gibran kan wakil presiden. Benar. Ya? Tetap keputusannya pasti di tangan presiden. Iya kan? Iya dong. Iya. Ya. Kan seringkali sekarang juga kelompok-kelompok yang anti Gibran menganggap Gibran tuh udah nothing, udah nggak punya kekuatan gitu kan. Dia nggak pernah didengar sama Prabowo. Nah ini kok jadi teorinya kebalik. Kalau emang nggak punya kekuatan apa-apa, dia ngapain punya hak buat istilahnya mempengaruhi cawe-cawe di PLNNP. Jadi pertama, mungkin nggak itu reward? Mungkin. Tapi Tapi saya nggak tahu. Tapi nggak ngerti juga. Siapa yang ngasih reward kepada siapa? Ke saya gitu ya. Itu siapa saya nggak tahu. Tapi mungkin juga justru, atau saya ke Denny dulu ya. Oke, boleh. Bener gak? Nanti saya punya argumen lain tentang reward. Jadi gini, saya nggak tahu kenapa Denny sekarang menjadi orang yang sedemikian bitter tuh pahit. Kepahitannya dia. Ya. Maksud saya, kok dia jadi kayak levelnya Roy Suryo, ya, Refli Harun. Levelnya jadi rendah gitu ya. Nggak ngerti tuh. Gimana tuh? Kan bisa aja misalnya kalau dia speechless itu kenapa dia marah ya? Oke. Kenapa dia marah bahwa saya diangkat menjadi seorang komisaris? Saya sedang berpikir-pikir, saya sejahat apa sih sama Denny? Tentu saja saya bisa mengkritik Denny dalam pertarungan politik. Ini. Tapi rasanya tuh saya nggak pernah yang sampai tahap menyerang. Filmnya aja masih saya puji kok. Ya. Dan memang pantas dipuji, walaupun yang film terakhir itu saya udah nggak nonton karena udah males. Apa sih namanya? Kupu-kupu kertas. Kupu-kupu kertas. Saya udah nggak nonton nih karena ya banyak juga yang bilang inilah B aja gitu kan. Jadi nggak merasa penting untuk ditonton. Tapi saya nggak nyerang dia, saya nggak menyerang posisi politik dia. Kalaupun saya masih mengkritik itu paling-paling ya karena menurut saya argumen dia lemah dalam hal tertentu misalnya. Tapi baca deh, saya sih merasa saya itu objektif mengkritik Denny. Dan saya setuju kalau Denny mau ngkritik saya. Tapi kalau sampai sekarang apa tadi keahlian saya adalah konsisten, penjila terus dipilihnya kesetrum bla bla bla. Yang pertama yang kesetrum, ayolah. Dan maksudnya bercanda, ya. Ya nggak lucu lah. Kedua adalah tadi keahlian saya secara terus-menerus adalah menjilat. Loh, kenapa saya dianggap sebagai orang yang mendapat posisi ini karena saya menjilat? Dan saya menjilat apa sih? Yang dibilang soal Gibran itu, saya tuh selalu mengatakan begini.
kita bisa berdebat tentang Gibran. Oke. Kalau Iya. Denny mau debat sama saya tentang siapa yang layak disebut sebagai wapres terbaik, Terbaik. saya bersedia mau live show deh. Ya. Oke. Ngerti nggak? Mungkin Iya ada iya yang iya, tertarik. paham. Itu berulang kali saya sampaikan, soalnya Hmm. kalau orang nanya, saya selalu balik gitu. Kalau menurut Anda siapa? Misalnya orang bilang Bung Hatta. Ya Bung Ya Hatta udah, kan Bung Hatta, saya juga pengagum Bung Hatta. Tapi Bung Hatta itu dulu adalah menjadi wakil presiden di era presiden parlementer, saya Oke. bilang. Iya. Ingat gak argumen saya itu? Iya. Iya. Jadi kita nggak bisa menilai dia sebagai wakil presiden. Karena ketika itu pemimpin pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri. Sekarang Anda bilang, tapi itu salah Bang. Dia pernah juga menjadi wakil presiden di tahun-tahun awal, misalnya gitu. Dan dia performance-nya keren waktu itu. Saya bahkan akan bilang, oh gitu ya. Jadi ya mungkin bukan nomor 1 deh kalau gitu. Nomor 2 gitu ya. Di bawah. Tapi kalau, maksud saya, Anda kan boleh berbeda pendapat. Bisa. Iya, Boleh. Denny boleh. kalau nggak setuju sama saya nggak apa-apa. Yang lain-lain, saya cuma berargumen. Menurut saya, Selama masa pemerintahan di Indonesia ini, di zaman Orde Baru, selalu wakil presiden itu adalah sekedar kayak pemanis aja. Pemanis. Jadi orangnya mungkin pinter, tapi dia cuma jadi pelengkapnya presiden. Iya, banyak yang bilang gitu. Nih ngapain nih abis udah jadi wakil presiden kok nggak kelihatan? Nah, iya. nah, di zamannya reformasi, menarik nih. Ya. Sebagian juga cuma jadi pelengkap kayak siapa namanya yang terakhir? Ma'ruf. Kiai Ma'ruf. Kiai Haji Ma'ruf kan juga itu pelengkap. Tapi ada orang kayak Yusuf Kalla yang malah berantem Oke. sama si sang presiden. Poin saya, ya kalau Anda nggak setuju sama saya, ya boleh Anda bilang aja bukan. Tapi ngapain saya harus menjilat-jilat Pak Mas Gibran? Ya, Iya. itu pun karena diwawancara, saya oleh si wartawan, saya diserang karena kenapa Anda Anda membela Jokowi, tapi bukan cuma membela Jokowi, tapi Jokowi juga, Gibran juga, Kaisang juga. Saya bilang karena menurut saya Gibran bagus. Karena menurut saya video-video dia yang muncul yang dia punya, dia kan punya Channel kanal YouTube, ya. iya. Menurut saya bagus itu. Tapi kalau Anda nggak setuju juga Ya nggak udah. apa-apa. Kalau menurut Anda Bung Hatta yang wakil presiden terbaik nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Anda enggak. anggap Ma'ruf Amin yang terbaik juga nggak Nggak apa-apa. Yusuf Kalla yang terbaik nggak apa-apa. Itu menurut saya. Kan kita bisa debat, ya. Saya ngomong tuh nggak asal gitu loh. Kalau Anda punya argumen kenapa Yusuf Kalla yang terbaik, ya silahkan. Argumen. Yuk Anda mau diundang ke Cokro TV terus debat sama saya juga boleh. Diskusi bersama. Diskusi bersama, bukan debat ya. Diskusi bersama. Oke. Nah itu, jadi saya merasa bahwa Denny Siregar ini udah sedemikian sakitnya, ya, dan marah. Kenapa saya akhirnya dapat jabatan? Sakit hati apa? Panas. Anda panas, kami puas. Iya. Waduh. Wah, panas nih. Waduh. AC nyala nggak sih Mas Lukman? Tapi kan kita seharusnya nggak panas dong. Ya jadi gini. Kalian tahu dong dia pernah jadi teman saya. Tahu. Mantan temen. Iya. Nggak, kalian udah ada di sini kan? Udah. Pernah bersama di Cokro TV. Kan masalahnya kenapa akhirnya kami terpisah dan dia keluar dari Cokro TV? Iya. Itu karena mereka itu nggak mau dukung Pak Jokowi lagi, ya. Jadi ada beberapa nama tuh selain Denny ya, nggak usah disebut sekarang nanti. Iya. Ingat-ingat aja. Iya. Ya. Nah mereka itu merasa bahwa saya itu terlalu pro Jokowi dan karena saya terlalu pro Jokowi, akhirnya saya jadi pro Prabowo. Ya. Oke. Tapi saya akuin saya menjadi pendukung Prabowo karena Jokowi. Iya. Betul. Karena Jokowi bilang kita dukung Prabowo, saya ikut. Tapi saya juga nggak ikut begitu aja ya. Saya belajar kembali tentang Pak Prabowo dan ternyata saya menemukan ada banyak hal yang sebelumnya saya duga dilakukan oleh Pak Prabowo atau dulu tuh saya nggak suka karena dia itu misalnya jahat gitu ya. Ternyata ketika saya baca ulang sejarahnya, saya wawancara orang, saya pelajari ulang, saya ngobrol sama keluarganya, saya tiba pada kesimpulan dia mungkin punya kesalahan, tapi dia tetap layak jadi presiden. Oke. At least dia tetap lebih layak jadi presiden
dibandingkan lawan-lawannya, yaitu Ganjar dan Anies. Iya. Kalau Anies ya udahlah, Iya. ya, udahlah nggak usah diomongin kan. Iya, iya. Tapi Ganjar itu masalahnya bukan di Ganjarnya, tapi di partai di belakangnya. Ya bayangkan ketika itu saya digugat oleh PDIP 201 miliar rupiah. Ya, untuk sebuah konten saya yang sebetulnya justru lagi membela Megawati, Bu Mega ya. Tapi mereka mungkin salah baca atau salah persepsi atau nggak percaya. Terus mereka bilang, wah Anda menghina Bu Megawati. Padahal mengedukasi ya Bang ya. Padahal saya sedang melakukan edukasi. Terus mereka marah. Tapi gugatannya 201 miliar, mampus nggak loh? Ada apa nih, kok gede banget gitu? Lagi nggak baik-baik aja gitu. Nah, akhirnya saya mengatakan bahwa ya nggak mungkin lah saya mendukung Ganjar. Wong saya digugat oleh mereka 201 miliar kan. Jadi akhirnya saya mendukung Prabowo, pertama karena Pak Jokowi, kedua karena menurut saya Prabowo itu tidak seburuk seperti yang saya bayangkan semula. Bahkan dia sebenarnya punya potensi-potensi untuk bisa menjadikan Indonesia memang betul-betul berjaya sampai tahun 2045. Oke? Nah, waktu itu begitu ceritanya, makanya Denny keluar. Ya, Denny keluar, kami terus dicokro dengan Sahal dan kalian-kalian. Kan itu masa lalu yang menurut saya ya bisa kita kita beda jalan politik, beda pilihan politik, tapi tetap inilah. Kenapa kita nggak bisa berteman aja sih? Nggak bisa bestian lagi. Nggak bisa bestian lagi. Taruhlah bestinya nggak bisa sebesti dulu, tapi ya kita nggak usah berantem bunuh-bunuhan lah. Nggak maksudnya minimal nggak usah saling sindir nggak sih? Nggak, kalau sindir masih nggak apa-apa. Ini kan bukan sindir. Benar-benar ngatain gitu kan? Ngatain. Ya dong. Kalau saya dibilang penjilat, kan itu sebetulnya penghinaan kan. Walaupun kemudian saya akan katakan, ya Denny ternyata terlalu bitter karena mungkin dia kalah. Mungkin karena dia gagal, mungkin karena filmnya nggak laku, atau kenapa. Tapi ya harusnya nggak gitu dong, nggak nyerang saya seperti itu. Nah jadi saya akan bilang bahwa kalau Denny tuh saya terus terang prihatin ya. Saya merasa bahwa Denny harusnya, kan kita udah sama-sama tua nih Den, ya. Lebih introspeksi, lebih bisa menerima kenyataan. Ya kalau saya diterima sebagai komisaris ya udahlah, ya. Iya betul. Yang penting mungkin dia bisa berharap mudah-mudahan Ade Armando tidak menjadi orang yang korup gitu kan. Iya betul. Kan harusnya gitu. Sorry, itu. Maksudnya happy for you. Happy for you. Karena kalau ngomongin penjilat, jadi ini nggak tahu ya maksudnya termasuk penjilat apa gimana. Jadi si Mas Denny ini juga pernah nge-tweet Bang tahun 2021 bulan Maret itu tweetnya gini, sebenarnya kalau saja nggak dibatasi undang-undang, Jokowi 7 periode pun gua rela daripada negara ini dipimpin sekelas Anies Baswedan. Kata gitu di Twitter. Jadi orang-orang netizen ini Bang kan Mas Denny Siregar kan bilang Bang Ade penjilat gitu kan. Bilangnya. Ya sebenarnya nggak bilang Bang Ade Armando penjilat, enggak yang Iya, tapi tapi itu udah jelas lah. Iya. Gara-gara yang tadi yang Mas Denny ngomong Bang Ade penjilat, itu banyak yang bilang kayak, nih lihat nih track record lu dulu, lu juga ngejilat kayak gitu. Jadinya dilihat-lihat gitu. Jadi, yang konteksnya pertarungan politik tahun berapa tuh ya? Ya itu ketika itu ya sama, saya kan termasuk orang yang menolak tuh 3 periode. Ya. Nah, rupanya kalau dari apa yang kamu sampaikan ya, ini benar kan? Iya ada. Di tweet rekam jejak masih ada. Masih ada. Ya dia sampai bilang 7 kali presiden pun nggak 7 apa-apa. 7 periode gue juga rela gitu pada dipimpin sama Anies gitu. Kan? Ya. Nah, ya kalau dia pernah ngomong gitu, saya sih nggak menganggap itu menjilat. Saya tidak setuju kalau itu dikatakan menjilat. Itu dia memang betul-betul percaya bahwa Jokowi itu pantas untuk 7 kali, 7 periode, ya. Ya tapi kan pertama, ya ini aja menyedihkan karena sekarang dia berhadapan dengan saya justru karena saya dukung Jokowi, dia anti Jokowi. Iya betul. Kedua, ya kalau yang saya itu bilang bahwa Gibran itu adalah the best wakil presiden ever gitu ya, itu aja menjilat, apalagi lu Den. itu poinnya itu sebenarnya. Kan. Lalu apaan? Apalagi kan itu kan saya bisa kalaupun 7 kali saya juga nggak apa-apa.
Tapi saya mau bilang, saya percaya itu nggak menjilat sebenarnya. Ya, sebagaimana yang saya lakukan, saya menjilat apa waktu itu sebetulnya untuk ngomong gitu ke soal Gibran kan nggak ada logikanya. Anyway, terima kasih loh Sin, kamu udah menyampaikan informasi penting nih. Dan Denny ya ingat ya, kita semua punya track record di masa lalu kan. Ya mungkin Anda bisa lupa, tapi para netizen tidak bisa lupa. Netizen tuh ada loh, Mas Denny, yang dia tuh benar-benar rela scroll sampai bawah dulu tweetnya apa nih, beneran di scroll mana nih 2021 2020 lu dicari konsisten gitu. kan nih. Atau jangan-jangan itu teman dia juga dulu. Oke, bisa yang jadi dia pernah ingat, si Denny kan pernah ngomong begini gitu ya. Searching langsung ya. Ada keluar di Google bagian atas. Oke, balik lagi nih ke PLNNP. Ya, balik lagi. Nah kan Bang Ade akhirnya udah terpilih, udah sertijab juga, bahkan udah ini udah berapa hari ya after sertijab itu. Iya. Itu tanggal 5. Ya, sertijab tanggal 5, sekarang tanggal 7. Hah? Gak mungkin dong. Sekarang tanggal 7, Bang. Hah? Kalau itu gue salah dong. Itu tanggal hari Kamis lalu. Tanggal 4. Ya udah tanggal berapa? Tanggal segitulah. Tanggal segitulah. Berarti kan ini artinya Bang Ade sudah menjalankan tugasnya sebagai komisaris. Saya sudah hadir di sana pertama kali dalam sebuah rapat. Perdana ya? Perdana. Setelah sertijab tuh udah ada langsung 2 rapat. Oke. 1 rapat offline, 1 rapat online. Oke. Nah. Sudah 1 lagi rapat online. Nah, kira-kira apa nih Bang? Maksudnya ke depannya kontribusi atau saya bakal begini plan lah untuk nanti plan ya ke depannya. Gitu. Ya jadi gini, pembangkit listrik itu sangat penting. Jadi salah satu alasan kenapa saya tanpa banyak pikir ya, walaupun tentu saja saya mencari tahu dulu ya, tanpa banyak pikir saya menerima tawaran ini, karena saya melihat betapa strategisnya posisi PLNNP untuk kita semua. Dia tuh menyangkut kehidupan kita semua, ya. Ingat ya, saya NP-nya ya, bukan PLN nih. Pusatnya gitu ya. bukan pusat. Ada orang sering bilang bahwa, wah ini ada masalah sama token saya gitu. Udah minta token gratis emang bener-bener loh ya. Tolong dong ada kalau udah jadi komisaris dapat token gratis. Apa enggak ini kadang tokennya gratisin, apa enggak harganya turunin gitu. Iya. Itu bukan urusan PLNNP ya, itu urusan Tolong. PLN. Nah, tapi PLNNP itu tetap menyangkut kepentingan rakyat banyak. Betul-betul menyangkut kepentingan rakyat banyak. Sehingga saya merasa memang harus jagain ya. Ini adalah sebuah perusahaan BUMN yang kalau nggak beres kerjanya, yang akan merasakan dampaknya adalah kita semua. Jadi gini, PLNNP itu ngurusannya adalah dia memproduksi listrik. Jelasin dong Bang, yang tadi penjelasan Bang Ade tuh ibaratnya di pabriknya terus ada distribusi. Ya, jadi gini. Saya tuh ibarat PLNNP tuh di produsen listrik lah. Jadi dia tuh mengerjakan kegiatan dia adalah fokusnya pada pembangkit listrik. Pabriknya lah ya. Dalam bahasa kita nih, pabrik deh. Pabrik makanannya. Oke. Ya. Setelah dia memproduksi si listrik jadi nih, itu kan memerlukan beberapa tahapan lain sebelum nyampe ke rumah kamu. Oke. Ya. Di situ ada transmisi, di situ ada distribusi. Ya. Jadi ada yang si truk-truk yang membawa, taruhlah kita tadi produk kita adalah roti ya. Bikin rotinya dulu dong. Ya. Terus sama si truk-truknya dibawa nih roti ini ke seluruh penjuru. Agar kemudian sampai ke warung-warung, ke toko-toko. Ya. Yang berurusan sama kita tuh yang di toko-toko kan. PLN-nya tuh yang ngurusin begituan itu. Yang enggak, PLN itu hold paling atas, terus nanti ada anak-anaknya. Ya. Nah, saya atau PLNNP itu urusannya yang memproduksi listrik. Yang memproduksi. Dengan membangkitkan. Jadi membangkitkan listrik, dibangkitkan dari tadi yang enggak ada menjadi ada listrik. Itu dengan beragam cara dan kerjanya luar biasa berat ternyata. Ya. Kalau listrik tuh, pembangkit listrik tuh diperoleh dari satu, ya, bahan mentahnya tuh adalah satu, batu bara. Ya, bisa juga dari diesel. Ya. Dan itu namanya adalah yang sebetulnya lama, yang
yang lebih kuno. Coba anak IPS pusing. Enggak, jadi gimana listrik terjadi? Oh, Iya. Itu pembangkit tenaga listriknya pakai batu bara. Oke. Batu bara Bahan itu mentahnya ya. bahan mentahnya diolah jadi listrik. Nah itu berarti Ya. Bang Ade di situ. Diesel dari bahan mentah jadi listrik. Solar jadi dari bahan mentah jadi listrik. Oke. Nah, ini sekarang pelan-pelan harus ditransformasikan menjadi apa? Yang namanya renewable energy. Energi yang terbarukan. Energi yang terbarukan. Kamu bisa sebut nggak salah satu yang kamu duga disebut sebagai energi yang terbarukan? Apa tuh? Salah satunya adalah taruhlah apa? Air. Kan gini. Kamu sini. Di sini aja nih. Bahan batu bara itu dipakai terus. Iya. Hancur nggak dia? Hancur. Dia itu lama sekali sampai melahirkan batu bara berikutnya kan dari kayu, ya kayu jadi diolah lagi menjadi batu bara. Ya, itu nggak renewable karena saya nggak tahu seberapa akurat pernyataan saya, cuman kira-kira akan punah gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Ini kayak minyak tuh pelan-pelan nantinya akan punah karena itu harus diganti dengan renewable energy. Ngerti nggak? Oke. Nggak ngerti nggak? Batu bara itu diolah, makin tadinya jumlahnya segini, makin lama berkurang. Ya. Dan dia nggak tumbuh dengan cepat lagi. Oh, butuh bertahun-tahun gitu ya, lama. Mungkin berpuluh tahun, mungkin beratus tahun. Sehingga pelan-pelan kita harus pindah ke renewable energy. Kalau air kan ada terus. Ya, sinar matahari. Oh iya. Belum ngomong. Ya kan sinar matahari kan ada terus. Kecuali Tuhan memutuskan udah aneh. Panas mulu ya. Misalnya uap segala macam. Ya. Itu bisa dilakukan. Cuma itu memerlukan kerja keras. Sekarang tuh kita masih, saya rasa ya, mungkin saya salah, saya minta maaf nih buat PLNNP kalau saya salah. Kita masih pakai yang energinya tuh energi fosil. Apa tuh? Fosil tuh apa sih? Fosil itu tengkorak gitu. Ya bukan tengkorak. Tapi misalnya enggak. Batu bara tuh disebut fosil. Oh iya. Maaf ya penonton minim. Sama saya juga. Aku anak IPS soalnya aku enggak minim edukasi nih soal PLNNP. Tadi saya mau bilang apa? Nah, kita harus kerja keras nih bangsa ini. Nah, pihak yang akan menjadi salah satu motor utama dari pembangkit listrik ini adalah PLNNP. Ada dua, PLNNP dan PLNIP. Yang satu Indonesia Power, yang satu Nusantara Power. Ini sebetulnya cuma bagi kerja aja gitu loh. Oh, biar gampang gitu. Biar nggak cuma di satu perusahaan. Tapi kalau si PLNNP itu kita adalah pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara. Wow. Ya. Jadi kalau kalian bicara tentang sekarang barangkali kita tidak akan kehilangan listrik, kehabisan listrik tuh enggak, ya. Tapi kita tahu dong ada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh listrik atau iya, aku baru mau nanya. Ya kan bisa terjadi kan? Iya, nah itu kalau pembangkit listriknya itu berjalan dengan baik terus, ya, sehingga transmisi dan distribusinya bisa berjalan lebih baik lagi kan? Nah kalau ini bisa kita jaga terus nih si PLNNP-nya, dia produktif, dia melahirkan kayak tadi saya bilang dia tuh adalah yang terbesar nomor 1 di Asia Tenggara. Itu kan harus dijagain terus. Yeah. Jangan sampai justru tidak seproduktif sebelumnya. Dari data-data yang saya lihat sih mereka terus berkembang dan berkembang secara impresif. Pernah mengalami penurunan enggak ya? Selama ini saya nggak tahu karena saya belajarnya belum terlalu jauh juga ya. Dan terus kedua, ini nih menyangkut uang yang gede banget. Ya, asetnya tuh sekitar 330 triliun aset dia nih. Duit semua. Dan itu ya karena di mana-mana dia bikin pembangkit listrik di berbagai daerah kan. Nggak semua ditangani sendiri, ada yang kerjasama dengan swasta, ada yang kerjasama dengan luar negeri. Kalau uang tuh banyak, potensi korupsi tinggi nggak? Tinggi. Nah, salah satu cara untuk mencegah jangan sampai korup ya adalah kehadiran pengawas. Komisaris. Dalam hal ini, tanpa ingin mengatakan berlebihan tentang peran komisaris, saya akan menjadikan posisi komisaris itu untuk antara lain ngejagain. Ya, bagus.
Maksud saya gini loh. Saya bisa ngomong nih lewat medsos saya. Wahai teman-teman yang punya informasi-informasi mengenai kemungkinan korupsi di PLNNP, sampaikan ke saya. Saya bisa omongin. Tapi bedanya gini sama dulu, sama sekarang gini. Saya nggak akan gitu dapat informasi saya langsung ngomong besoknya di TikTok ada korupsi gitu. nih Nih di daerah ini kacau nih PLNNP. Nggak gitu dong. Caranya Ngecek. adalah bawa ke dalam, ngomong sama direksi, ngomong dengan komisaris yang lain. Saya dapat informasi nih, sayangnya negatif nih tentang PLNNP. Ya, benar nggak? Dia bisa aja bilang, enggak Pak, itu ngaco. Ini data yang benar misalnya. Tapi kalau beneran, misalnya gini, saya membayangkan kayak kemarin tuh kan Pertamina tuh, kan korupnya Wow, yang luar itu ya, biasa. marah. Gila sih. Publik marahnya Marah banget kan? sih. Banget. Dan saya sedihnya karena komisaris itu namanya Ahok. Ya. Ya mungkin saya akan tanya ke Pak Ahok. Pak Ahok emang susah banget ya kita sebagai komisaris itu sampai tahu data-data detail tentang proyek-proyek yang ada, kontrak-kontrak yang ada gitu ya. Tapi saya ingin agar di dalam PLNNP ini ada arus informasi, arus komunikasi yang bisa menyebabkan kita sebagai para komisaris itu bisa tahu persis apa yang terjadi. Ya nggak tahu persis loh, tapi tahu lah kira-kira. Ya. Sehingga ini bisa dicegah nih. Jadi kebocorannya baru mulai kita bisa hambat gitu ya. Jangan sampai udah besar sih yang seperti Pertamina. Udah gede banget itu. Ya. Lupa ya. Kita ngomong triliun kan? Iya triliun, iya sudah nyampe. Nah, untungnya kabar baiknya buat saya adalah kita semua adalah saya udah browsing tentang PLNNP. Mereka dikatakan indikasi korupsi itu nggak ada. Bersih. Ya, semoga. Bersih. Ya semoga ya. Bersih. Artinya ini kan informasi yang saya peroleh dari media, even dari ChatGPT saya tanya. Oke. Ada nggak? Dia bilang nggak ada. Nggak ada. Ya mudah-mudahan benar nih. Alhamdulillah, Saya nanya puji ke orang-orang, orang tuh bilang, oh keren, PLNNP tuh keren. Orang memuji kemudian direktur utamanya, memuji para pengelolanya, dibilang bahwa oh mereka sungguh-sungguh tuh keren. Jadi kita bisa berharap banyak nih ke depan. Jadi kalau pertanyaanmu adalah apa yang akan saya lakukan, pertama-tama belajar dulu nih Cin. Kan saya udah punya informasi nih. Saya belajar tentang apa yang mereka lakukan di sana, ya. Saya udah ngomong sama direksi PLNNP, kasih kuliah deh. Jadi datang kan masih belum tahu apa-apa nih. Dikasih nih rangkaian feeding tentang ini loh yang terjadi, ini loh perusahaan kami melakukan ini, target kami gini, modal kami sebesar ini, kami masih butuh modal sekian. Dan kami punya tenaga human resources seperti ini. Kami marketingnya seperti ini. Tujuan kami bla 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 bla. Jadi saya ingin agar saya dan teman-teman baru komisaris ini betul-betul jadi orang-orang yang bisa ngejagain, bisa jadi pengawas, bisa jadi pemberi masukan. Ini enggak cita-cita yang terlalu jauh enggak? Enggak bagus sih. Banget. Bagus banget. Ya. Dukung ya. Bagus. Dukung ya penonton. Kita support sangat support, kasih informasi ke kami. Betul. Mudah-mudahan PLNNP-nya juga nggak keberatan. Iyalah, jangan. Nah, karena Bang Ade ini jadi komisaris PLNNP, kan banyak tuh netizen yang nanya-nanya. Berapa nih penghasilannya Bapak Komisaris Ade Armando? Berapa miliar ya? Wow. Enggak. Canda. Takut. Canda. Jadi sejauh ini, percaya atau enggak, saya belum tahu. Belum tahu, oke. Jadi, ini hari apa sih? Hari Senin. Oh, hari Senin. Iya. Kan saya dilantiknya tuh diangkatnya Minggu hari kemarin, Kamis. Yes. Jadi Minggu, Sabtu, Jumat, Senin, Kamis. 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Ya, 4 hari yang lalu itu belum dapat. Jadi data tentang berapa nih take home pay-nya nih. Saya udah nungguin. Iya, bener-bener media formal itu Bang udah beberapa yang kayak menilik gaji seorang Ade Armando. Bener-bener udah diperkirakan. Kayaknya dia nyanyi ChatGPT dah. Enggak, saya tuh tertarik dong. Judulnya kan gitu. Jangan nih tahu pas saya baca ngarang aja. Gak tahu. Ya bener aja masih gini. Iya benar-benar. Jadi tapi pasti besar ya.
mesti Alhamdulillah. pakai kacamata saya. Jadi Iya. ini level besar tuh level Ade Armando yang selama ini adalah LSM kan. Iya. Pasti besar lah. Tapi menurut saya kita harus manfaatkan yang termasuk penghasilan itu betul-betul untuk kepentingan gimana agar kita bisa bersama-sama membangun PLNNP ini menjadi sesuatu yang betul-betul bermanfaat buat masyarakat luas. Jadi nggak makan gaji buta. Jadi nggak boleh tuh nggak makan boleh. gaji buta. karena Nggak intinya boleh. gini para penonton, jadi semakin maksudnya besar gajinya, semakin besar tanggung jawab atau kewajiban Well, yang yeah. diemban gitu loh. Betul. Dan itu Yeah. tuh nggak gampang, apalagi kayak misalnya terkait pembangkit listrik tadi yang benar-benar harus ngawasinnya serius, indikasi korupsi apa-apa aja yang misalnya daerah mana yang memang belum ada jangkauan listrik dan Yeah. lain-lain kayak Yeah. gitu kan. Jadi Mm-mm. ya berat juga tanggung jawabnya Berat, gitu loh. benar. Saya jadi ingat nih ada orang-orang yang bilang enak Bang Ade jadi komisaris nggak kerja apa-apa. Iya, ada. Dia bilang jadi kita tidur juga nggak apa-apa tuh. Karena kan gini maksudnya Kurang ajar itu. nggak, tapi logis. Oh iya. Dan saya duga kan ada begitu banyak orang yang nyinyir gitu ya. Iya, Alah benar. komisaris paling ini gitu Yang kan. Ya, yang itu bilang jelas. Bang Ade nggak relevan. Nggak gitu. relevan. Saya duga ya, Sin, saya nggak mau marah sama mereka. Kenapa? Karena saya duga selama ini memang ada image bahwa komisaris tuh Nggak tidur-tidur, ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain. Oh. tidur, Ya. digaji- Jadi soalnya gaji generalisir gitu kan. Ya dia bilang kalau orang lain juga begitu, kenapa Ade Armando mesti kerja kan? Benar. Hmm. Saya nggak bilang komisaris kayak gitu ya. Hmm. Iya. Mungkin banyak komisaris yang benar. Iya. Cuman mungkin ada yang mereka tahu, yang mereka kenal. Sini jadi komisaris, nggak jelas, nggak apa-ngapain gitu kan. Terus dia akan bilang setiap orang yang menjadi komisaris itu pasti kayak gitu kelakuannya. Nah saya nggak mau marah sama mereka. Saya cuman akan mengatakan ya biar gimana pun nih saya nih kayak saya tuh religius, saya selalu ulangin ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya puji Tuhan, alhamdulillah. Ya saya harus bertanggung jawab ke Tuhan kan. Iya betul. Iya. Ini kayak Tuhan ngasih saya mandat kan? Oke. Ya enggak? Oh kita nggak nyari, kita Benar. nggak memperjuang, tiba-tiba dikasih. Ini kan kalau mau ada cawe-cawe, ini cawe-cawe Tuhan nih. Nih kasih ke Ade Campur tangan Armando. Tuhan. Nah kalau saya gunakan itu untuk foya-foya jalan-jalan ke luar negeri, bikin selfie. Oh lagi ada di Swedia. Spanyol nih guys. Ya, Gitu. walaupun saya nggak tahu gajinya berapa ya. Cuman saya jalan-jalan lah, saya beli barang-barang elektronik, Iya. bla Ganti bla bla. HP dan lain-lain. Ya itu mah kurang ajar. Oh, Tuhan iya. juga marah. Iya, Lu benar. ngapain lu gue kasih? Keprat Coba nih. kepret nih. Nah, saya mudah-mudahan nggak akan melakukan itu. Jadi kembali ke kamu, saya belum bisa jawab Belum bisa sekarang. jawab. Oke. Tapi Tapi aku- saya sudah membayangkan antara lain yang harus saya lakukan. Saya kan orang LSM nih, orang masyarakat kayak di PIS kan, Iya. di Cokro. Ya sebagian dari gaji saya itu saya juga akan gunakan buat membesarkan PIS dan Cokro dong. Yeay. Ya, nggak penonton, Alhamdulillah, puji ya. Tuhan. Jadi ya mungkin sama halnya, aku nggak tahu ya, aku kayak flashback aja ngelihat si Mas Gibran. Kayak dia kan dulu pas pertama kali resmi jadi wakil presiden kayak banyak yang remehin kan. Emang bisa lu, latar lu aja cuma wali kota Solo kayak gitu, pelangga-pelongo. Gitu, Tapi ternyata ya tadi sering berjalannya waktu, Mas Wapres kerjanya, kinerjanya bagus nih. Iya. Mungkin Bang Ade juga pengen begitu, kayak enggak komisaris nggak selamanya kayak gitu. Dia tetap kerja ngawasin para direksi, terus juga bener-bener nerima laporan dari masyarakat soal listrik gimana nih di dalaman nih kayak gitu. Jadi ingin mematahkan stigma komisaris tuh makan gaji buta. Cuma tidur aja Tidur gitu aja. ya. Iya, Benar. betul. Saya setuju sama. Ini walaupun bocil-bocil, tapi ternyata kalian sangat sangat suportif dan sangat menginspirasikan saya. Gimana gak? Gimana? Ada Oke. pertanyaan terakhir Ya, kah? terakhir nih Bang Banget Ade nih. yang memang ditunggu-tunggu, banyak dititip-titipin nih ke saya, entah dari teman-teman, dari penonton Cokro TV. Kalau netizen biarin aja, ini udah pada subscribe belum? Subscribe aja dulu. Subscribe dulu, nanti jadi penonton Cokro TV Iya. gitu. Jadi para penonton ini nanya, Bang, Bang Ade udah jadi komisaris, kira-kira Bang Ade masih ngonten gak ya? Iya. Masih ada logika Ade Armando gak ya? Masih ada kupas berita gak Bocor ya? kasar masih ada nggak Bocor ya? kasar ada nih, ada Ya. nggak ya? Gitu. Gimana, Bang? Kalau itu saya janji lah ya. Kayak sekarang kan kita muncul nih. Iya, Oh, kita iya. ada. Ini bagian dari KB.
saya akan terus menjadi seorang aktivis sosial gitu ya, social aktivis, public intellectual yang akan terus bersuara tentang Indonesia ya. In a soft way. Tergantung. Oh. Oke. Saya akan bilang gini, mungkin kalau ini menyangkut sesuatu yang terkait dengan pelistrikan gitu ya, kayak saya bilang tadi, karena sekarang saya punya jalur masuk yang langsung, aksesnya kan ada nih, ya. Jadi ngapain saya ngomong langsung ke publik dulu? Iya. Kecuali positif ya. Yeah. Oke. Kalau ada kritik mengenai pembangkit listrik segala macam, saya akan sampaikan itu di dalam. Saya akan Langsung, ngomong, ya. harus diperbaiki atau segala macam. Tapi kalau misalnya saya harus, misalnya gini lah, ada pelarangan gereja, ya, atau pelarangan Ahmadiyah, ya, itu kan real, betul. atau ada korupsi, ya, dan itu besar, saya akan diam nggak? Gitu. Akan diam nggak? Enggak. Karena saya seorang komisaris, Enggak. ya enggak lah. Ya, Tetap. saya harus ngomong, mungkin bahasa yang saya gunakan nggak akan, tapi kan sebetulnya selama ini belakangan ini saya juga bahasanya udah jauh lebih sopan kok ya. Sejak saya di PSI ini, sejak saya jadi caleg gitu ya. Jadi buat orang yang bertanya nih, termasuk kalian kali ya. Iya, benar. No, I won't leave you guys ya. Ya mungkin jumlahnya kayak, kan sekarang ada hari-hari di mana saya harus ada di PLNNP. Iya, jadi pada hari tidak. itu saya mungkin nggak akan bikin konten atau apa. Iya, benar. Tapi no worry, menurut saya, saya yakin sih, kan di awal tadi kamu tanya kenapa saya diangkat. Saya rasa saya diangkat karena saya banyak ngomong. Banyak bikin Dan konten lebih ya. dekat ke masyarakat, jadi kalau ada aduan Iya, Iya, langsung. saya harapkan begitu ya. Iya. Jadi saya Benar-benar. duduk di situ karena saya dianggap bisa menjadi jembatan nih. Padahal listrik Iya. mati. Bukan urusan gue. Listrik jegrek. Jadi buat para teman-temanku dan penonton Cokro TV ya, tetap ada Bang Ade-nya di sini. Ada. Nggak kemana-mana. Amin. Ya, amin gitu. Kecuali Pak Prabowo ngelarang. Halo. Ya. Aduh. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya mau ada ide konten apa nih yang mau dibahas, boleh komen di bawah. Jangan lupa apa sih? Oh ya, ini buat teman-teman mungkin kayak istilahnya yang nanya-nanya atau bahkan yang ngejudge duluan ya, tonton aja konten ini biar tercerahkan gitu. Yang sebenarnya tuh gimana gitu. Terima kasih Share loh ke teman-teman Cindy, kalian. Egra. J. Ajak teman-teman kalian ya. Terima semua. kasih Egra, Cindy. Ya, siap Bang Ade. Intinya jangan lupa subscribe dan jangan lupa stay tune terus ya di episode Kupas Berita berikutnya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.